Assalamualaikum pendengar setia maupun pendengar baru channel Tun 4G yang dirahmati Allah. Seorang anak yatim yang selama ini penuh harapan, dibuang begitu saja ke dalam derasnya sungai berantas. Tak ada belas kasih. Namun, takdir Allah selalu membawa kejutan. Apa yang terjadi setelahnya? Sebuah keajaiban yang tak bisa dibayangkan siap mengubah hidupnya selamanya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di kota Kediri yang terletak di tepi sungai Berantas, hiduplah seorang anak laki-laki yatim bernama Jaka. Kehidupan Jaka tidak pernah mudah. Sejak kecil, ia merasakan betapa beratnya hidup tanpa orang tua. Ayah dan ibunya telah meninggal akibat penyakit yang tak kunjung sembuh, meninggalkannya dengan luka mendalam dan rasa sepi yang tak terkatakan. Kini, Jaka hanya memiliki keluarga dari pihak ibu, yaitu pamannya, Pak Karto, dan bibinya, Bu Sari, yang dianggap sebagai satu-satunya keluarga yang masih ada. Namun, kehidupan bersama Pak Karto dan Bu Sari tidaklah seperti yang diharapkan. Mereka bukanlah keluarga yang penuh kasih sayang. Di mata Pak Karto dan Bu Sari, Jaka hanya menjadi beban, sebuah tanggungan yang harus dijaga namun tidak diinginkan. Mereka memandang Jaka sebagai anak yang merepotkan dan mengganggu rencana mereka untuk hidup lebih baik. Mereka selalu merasa malu dengan keadaan rumah yang sederhana dan segala kekurangan yang ada. Bahkan, mereka sering mengeluh bahwa segala yang mereka miliki berasal dari jerih payah mereka, tanpa pernah menganggap Jaka sebagai bagian dari usaha itu. Setiap pagi, Jaka akan bangun lebih awal dari yang lain. Ia membantu menyapu halaman, mencuci pakaian, dan menyiapkan sarapan untuk Pak Karto dan Bu Sari. Setiap tugas yang dikerjakannya dilakukan dengan penuh ketulusan. Jaka merasa, meskipun ia tidak memiliki apa-apa, setidaknya ia bisa memberi manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Namun, meskipun semua itu, Pak Karto dan Bu Sari selalu menganggapnya sebagai orang yang tak berguna. Jaka, kalau kamu tidak bisa membantu, lebih baik kamu pergi saja, kata Pak Karto dengan suara kasar, ketika Jaka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Bu Sari tak pernah peduli, malah terkadang menghinanya dengan kata-kata tajam yang membuat hati Jaka semakin hancur. Jaka tidak pernah mengerti mengapa ia diperlakukan seperti itu. Ia hanya berusaha untuk menjadi anak yang baik, berharap bisa memperoleh kasih sayang yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia berbuat baik, Jaka merasa semakin jauh dari kasih sayang yang ia dambakan. Namun, semakin lama, ia mulai merasa jenuh dengan sikap dingin Pak Karto dan Bu Sari. Ia tahu, mereka hanya menganggapnya sebagai beban, bukan sebagai keluarga. Pada suatu sore yang panas, Jaka sedang duduk di sudut rumah, memandang ke arah sungai Berantas yang mengalir tenang. Hatinya terperangkap dalam kebingungan. Mengapa hidupku harus begini? Mengapa aku tidak bisa merasakan kasih sayang seperti anak-anak lain? Batinnya, ia ingin menangis, namun tak ada air mata yang keluar. Rasa sedih dan keputusasaan itu hanya tertahan dalam dadanya. Tak bisa ia ungkapkan. Sementara itu, di dalam rumah, Pak Karto dan Bu Sari sedang duduk di ruang tamu, berbicara dengan suara pelan namun penuh perhitungan. Mereka merasa semakin tertekan dengan kondisi hidup mereka. Rumah mereka yang kecil dan sederhana mulai terasa semakin sempit. Mereka merasa bahwa semakin lama Jaka tinggal bersama mereka, semakin sulit bagi mereka untuk meraih tujuan hidup mereka yang penuh ambisi. Keadaan ekonomi mereka yang serba terbatas semakin mengusik pikiran mereka. Harta warisan dari orang tua Jaka seharusnya jatuh ke tangan mereka. Namun mereka merasa bahwa jika Jaka masih ada, harta itu akan sulit didapatkan. Pak Karto menatap Bu Sari dengan tatapan yang dingin dan penuh perhitungan. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana dengan anak itu. Dia hanya beban hidup. Kalau kita terus membiarkannya tinggal di sini, kita tidak akan pernah bisa menikmati hidup. Harus ada yang dilakukan, ujar Pak Karto dengan suara yang penuh kebencian. Bu Sari mengangguk, meskipun ada rasa ragu di hatinya. Kau benar, Pak. Tapi kita harus berhati-hati. Jika sampai orang tahu, bisa jadi kita yang akan terkena akibatnya.
Namun, kalau kita tidak bertindak, hidup kita akan terus begini. Aku sudah tidak tahan, jawab Busari dengan suara parau. Percakapan mereka berlanjut, dan Jaka yang berada di luar rumah tidak menyadari apa yang sedang direncanakan oleh pamannya dan bibinya. Ia hanya duduk termenung, menatap sungai yang tenang, merasakan ada sesuatu yang tidak beres, namun tak bisa mengungkapkannya. Malam semakin larut, dan di dalam rumah, Pak Karto dan Busari terus memikirkan rencana mereka. Hati mereka sudah keras. Tidak ada lagi rasa sayang atau penyesalan yang ada di dalam diri mereka. Hanya ada satu tujuan, yaitu menguasai harta yang mereka anggap sebagai hak mereka. Malam ini kita akan mengakhirinya, bisik Pak Karto dengan penuh tekad. Busari hanya mengangguk, menyetujui rencana yang sudah diputuskan. Jaka, yang tak tahu apa-apa, sudah terlelap dalam tidurnya. Tanpa ia ketahui, nasibnya sudah digariskan untuk berubah malam itu. Sebuah takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dan malam itu, di kota Kediri yang sunyi, dengan hanya suara aliran sungai berantas yang terdengar, Pak Karto dan Busari bersiap untuk melaksanakan rencana yang tak terampuni. Mereka percaya bahwa ini adalah jalan keluar dari kehidupan yang mereka anggap penuh dengan keterbatasan. Mereka memandang Jaka sebagai satu-satunya penghalang untuk meraih kebebasan mereka, tanpa tahu bahwa perbuatan mereka akan mengubah segalanya. Sekarang, Jaka hanya bisa berharap bahwa akan ada keajaiban yang datang untuk menyelamatkannya dari takdir yang gelap ini. Namun, apakah harapan itu akan terwujud? Atau justru takdir yang jauh lebih berat yang akan dihadapinya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Malam semakin larut, dan suasana di rumah Pak Karto terasa semakin mencekam. Langit Kediri yang gelap seakan mencerminkan kebimbangan hati kedua orang yang sedang merencanakan perbuatan durhaka. Di ruang tamu yang sederhana, Pak Karto dan Busari duduk berseberangan, saling bertukar pandang dengan tatapan penuh perhitungan. Hati mereka dipenuhi rasa gelisah dan ketegangan, namun keputusan yang sudah dipikirkan matang-matang ini tidak bisa dibatalkan lagi. Pak Karto menggenggam tangan Busari dengan erat, seolah memberikan kekuatan padanya untuk menghadapi keputusan besar yang akan diambil. Kita harus segera melakukannya. Semakin lama kita menunda, semakin sulit bagi kita untuk keluar dari belenggu ini. Jaka adalah penghalang, dan kita harus menyingkirkannya agar hidup kita bisa berubah. Ujarnya dengan suara penuh keyakinan, meski ada keraguan samar di balik kata-katanya. Busari hanya mengangguk setuju, namun di matanya ada kekhawatiran yang tak terbantahkan. Aku tahu ini salah, Pak, tapi kita sudah tidak punya pilihan lain. Kita hidup dalam kekurangan, dan Jaka adalah satu-satunya beban yang bisa kita singkirkan. Setelah ini, kita bisa hidup seperti yang kita inginkan, jawab Busari dengan suara yang lemah. Meski di dalam hatinya, ia merasakan kegelisahan yang mendalam. Pak Karto meraih sebuah tas kecil yang terletak di meja kayu tua. Ia membuka tas tersebut dan mengeluarkan beberapa barang. Di antaranya, ada seutas tali yang digunakan untuk mengikat barang-barang, sebuah kantong kecil berisi uang kertas, dan beberapa barang lainnya yang tampak tak terlalu penting. Namun, ada sesuatu yang sangat penting dalam tas itu, sebuah rencana yang sudah disusun rapi. Jaka akan kita bawa ke tepi sungai berantas malam ini juga. Kita buat dia merasa seperti dia akan berdoa, lalu kita tinggalkan begitu saja. Semoga dia hanyut dan hilang. Tidak ada yang akan tahu, kata Pak Karto dengan ekspresi dingin di wajahnya. Apakah kau yakin dengan ini? Tanya Busari dengan suara gemetar. Apa yang akan kita lakukan jika orang-orang mulai mencurigai kita? Pak Karto menatap Busari dengan tajam, seolah memastikan bahwa ia sudah mantap dengan keputusan ini. Bu, ini jalan satu-satunya. Jika kita tidak lakukan sekarang, kita tidak akan pernah bisa bebas. Tidak ada yang bisa tahu. Kita harus membuat Jaka hilang tanpa jejak. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Pak Karto dan Busari melanjutkan pembicaraan mereka dengan penuh perhitungan, merencanakan setiap langkah yang akan mereka ambil. Mereka tahu bahwa jika mereka melaksanakan rencana ini, hidup mereka akan berubah. Mereka bisa mendapatkan apa yang mereka anggap sebagai hak mereka.
Harta warisan dari orang tua Jaka akan jatuh ke tangan mereka, dan kehidupan mereka akan kembali nyaman, bebas dari segala keterbatasan yang selama ini mengikat. Saat itu, di luar rumah, angin malam bertiup lembut, seolah memberikan rasa dingin yang menambah ketegangan yang ada di dalam hati kedua orang tersebut. Tidak ada suara apapun yang terdengar selain desiran angin yang berhembus dan suara gemericik air di sungai Brantas yang mengalir dengan tenang. Namun, di balik kedamaian itu, sebuah tragedi sedang menanti. Jaka, yang saat itu sedang tertidur di kamarnya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya merasa kelelahan setelah seharian membantu pekerjaan rumah. Pikirannya dipenuhi dengan keinginan untuk tidur nyenyak, jauh dari segala masalah yang melanda dirinya. Namun, malangnya, malam itu takdir memutuskan untuk menghampirinya. Tanpa ia tahu, rencana jahat telah disusun oleh orang-orang yang seharusnya merawatnya dengan penuh kasih. Pak Karto berdiri dari kursi dan mendekati pintu, lalu membuka pintu pelan-pelan. Ia menatap Bu Sari, memberikan isyarat agar mereka segera melaksanakan rencana mereka. Bu Sari menatap Pak Karto dengan tatapan penuh kecemasan, namun ia tidak bisa lagi mundur. "Ayo, Pak, kita harus segera melakukannya," katanya dengan suara rendah. Mereka berdua pergi ke kamar Jaka dan membangunkannya dengan lembut. "Jaka, bangun. Kami ingin mengajakmu pergi berdoa di tepi sungai. Ini adalah kesempatan yang baik untuk mendekatkan diri pada Allah," ujar Pak Karto dengan suara yang dibuat sehangat mungkin. Jaka yang terbangun dengan keadaan setengah mengantuk hanya mengangguk dan mengikutinya tanpa banyak bertanya. Ia merasa aneh, namun tidak bisa membantah ajakan pamannya itu. Jaka mengikuti Pak Karto dan Bu Sari keluar dari rumah, menuju tepi sungai Brantas. Di sepanjang perjalanan, Jaka merasa ada yang aneh dengan suasana malam itu. Namun ia tetap tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya berjalan mengikuti mereka, berharap bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari doa yang ia panjatkan. Sesampainya di tepi sungai, Pak Karto dan Bu Sari berhenti sejenak. "Lihatlah, Jaka. Ini adalah tempat yang baik untuk berdoa. Kita bisa memohon pada Allah agar hidup kita diberkahi," kata Pak Karto, mencoba terdengar lembut dan penuh kebijaksanaan. Namun, matanya yang tajam dan penuh kebencian tidak bisa disembunyikan. Bu Sari yang berada di samping Pak Karto hanya diam, merasa tidak enak, namun tak bisa lagi mundur. Saat Jaka berdiri di bibir sungai, merasa tenang dengan suara gemericik air, ia tiba-tiba merasa didorong. Sebelum ia bisa merespons, tubuhnya sudah terjatuh ke dalam aliran sungai yang deras. Kejadian itu berlangsung begitu cepat. Jaka yang terjatuh ke dalam air merasa tubuhnya terseret arus dengan begitu cepat. Ia berusaha berenang, namun arus yang begitu kuat membuatnya semakin jauh dari tepi. Pak Karto dan Bu Sari berdiri di tepi sungai, memandang dengan senyum puas. "Akhirnya, kita bebas," bisik Pak Karto, sambil menatap Bu Sari dengan ekspresi penuh kebanggaan. Mereka tidak merasa bersalah. Dalam pikiran mereka, ini adalah jalan keluar dari segala masalah. Jaka yang terperangkap dalam arus deras itu hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Ia merasa tubuhnya semakin lelah, namun harapan untuk selamat masih ada di dalam dirinya. Dengan susah payah, ia berusaha bertahan, meskipun ia tahu bahwa malam ini, takdirnya mungkin akan berubah selamanya. Arus sungai Brantas begitu deras, dan Jaka merasa tubuhnya terhanyut begitu cepat. Ia berjuang sekuat tenaga, meski setiap kali ia mencoba berenang, air yang deras dan dingin semakin menariknya jauh dari tepi. Rasa lelah mulai menguasai tubuhnya, dan napasnya semakin terengah-engah. Di tengah keputusasaan, ia merasa hampir menyerah. Namun, jauh di dalam hatinya, Jaka masih mempertahankan secercah harapan. Mungkin, ada keajaiban yang akan datang untuk menyelamatkannya. Sungai Brantas terus mengalir dengan tenang, seolah tidak peduli dengan nasib Jaka yang sedang berjuang melawan arus yang semakin kuat. Namun, meskipun arus itu begitu hebat, ada sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi. Jaka, yang sudah hampir tenggelam, tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengangkat tubuhnya. Sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang menyelamatkannya dari kehancuran.
Dalam keadaan yang hampir tak sadar, tubuh Jaka dihanyutkan ke tepi sungai. Ia tidak tahu bagaimana bisa sampai ke sana. Yang ia tahu, saat ia membuka matanya, ia sudah berada di atas sebuah perahu kecil. Perlahan, Jaka memandang sekelilingnya dan melihat seorang pria tua yang sedang memegangi dayung, menatapnya dengan penuh perhatian. Pria itu mengenakan pakaian lusuh, dengan wajah yang penuh kerutan. Meskipun begitu, matanya yang tajam dan penuh kasih membuat Jaka merasa nyaman. "Bangun, Nak. Kamu baik-baik saja?" tanya pria tua itu dengan suara lembut. Jaka yang masih terengah-engah hanya bisa mengangguk pelan. Ia merasa bingung, namun tubuhnya merasa sedikit lebih baik. Air yang masuk ke tenggorokannya mulai keluar, dan perlahan ia mulai merasa lebih tenang. Siapa kamu?" tanya Jaka, dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku Pak Harjo," jawab pria tua itu sambil tersenyum lembut. "Aku seorang nelayan. Kamu tadi hampir tenggelam. Beruntung aku mendengarmu. Aku menangkapmu di arus, dan kini aku membawamu ke tempat yang aman." Jaka terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia merasa seolah-olah telah terlahir kembali. Pak Harjo terus mendayung perahu kecilnya dengan tenang, membimbingnya menuju suatu tempat yang lebih aman, jauh dari derasnya sungai berantas. Perlahan, suara gemericik air yang semakin tenang mulai terdengar, dan suasana yang tadinya mencekam kini terasa lebih damai. Setelah beberapa waktu, perahu Pak Harjo akhirnya mencapai sebuah daratan yang tenang. Pak Harjo membawa Jaka ke sebuah rumah kecil yang berada di pinggir sungai. Rumah itu sederhana, namun terasa hangat dengan cahaya lampu minyak yang redup. Di sekitar rumah, terdapat kebun kecil yang terawat, dengan tanaman yang tumbuh subur, menunjukkan bahwa meskipun hidup dalam kesederhanaan, Pak Harjo selalu menjaga tempat tinggalnya dengan penuh perhatian. Pak Harjo memandu Jaka masuk ke dalam rumah, dan ia duduk di kursi kayu yang sederhana. "Kau aman sekarang, Nak. Minumlah air ini," kata Pak Harjo sambil memberikan segelas air putih kepada Jaka. Jaka menerima air itu dengan tangan gemetar. Ia merasa lelah, namun rasa syukur yang mendalam memenuhi hatinya. Ia tidak tahu bagaimana bisa selamat dari situasi yang begitu mengerikan. "Terima kasih, Pak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Seharusnya aku sudah mati, tapi kenapa aku masih bisa selamat?" tanya Jaka dengan suara yang penuh rasa ingin tahu dan keheranan. Pak Harjo tersenyum, senyum yang penuh kebijaksanaan. "Tidak ada yang kebetulan, Nak. Allah yang telah menyelamatkanmu malam ini. Mungkin ada alasan besar mengapa hidupmu masih diberi kesempatan untuk terus berjalan. Kamu harus bersyukur atas hidup yang masih diberikan padamu." Jaka hanya mengangguk pelan. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti, kata-kata Pak Harjo memberi ketenangan dalam hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengarahkannya menuju jalan yang lebih baik. Di malam yang sunyi itu, Jaka merasa seolah-olah ia telah dibawa ke tempat yang penuh dengan kedamaian, jauh dari kebencian dan keputusasaan yang telah menghantuinya. Pak Harjo kemudian menyiapkan makan malam sederhana, hidangan yang terdiri dari ikan yang baru saja ia tangkap di sungai dan beberapa sayuran segar dari kebunnya. Makanan itu terasa luar biasa bagi Jaka. Tidak hanya karena ia sangat lapar setelah terjebak dalam arus sungai, tetapi juga karena kehangatan yang dirasakan dari tindakan sederhana Pak Harjo. "Pak, bagaimana bisa kau hidup sendirian di sini?" tanya Jaka, setelah beberapa suapan ikan yang lezat. Pak Harjo berhenti sejenak, menatap Jaka dengan tatapan yang lembut namun penuh makna. "Aku sudah lama hidup sendirian. Aku pernah memiliki keluarga, tetapi mereka semua sudah pergi. Aku sudah terbiasa dengan kesendirian, dan aku merasa bahwa hidupku lebih tenang begitu. Terkadang, kita harus belajar menerima kehidupan apa adanya, meskipun tidak semuanya sesuai dengan yang kita inginkan." Jaka mendengarkan dengan seksama, merasa ada kedalaman dalam kata-kata Pak Harjo. Ia merasa terhubung dengan pria tua ini, yang meskipun hidup dalam kesederhanaan, memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. "Pak Harjo, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupku sekarang. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Semua ini terlalu berat bagiku," kata Jaka dengan suara rendah, hampir tak terdengar.
Pak Harjo tersenyum dan meletakkan tangan di bahu Jaka. Nak, hidup ini penuh dengan ujian. Kadang, kita merasa terjatuh dan tak mampu bangkit. Tetapi, percayalah, setiap ujian pasti ada hikmahnya. Kamu akan menemukan jalanmu, tidak peduli betapa sulitnya itu. Allah tidak akan meninggalkanmu. Kamu hanya perlu percaya. Jaka menatap Pak Harjo dengan mata yang penuh harapan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada secercah cahaya di ujung terowongan gelap yang selama ini ia jalani. Malam itu, di rumah sederhana Pak Harjo, Jaka merasa bahwa hidupnya baru saja mendapatkan kesempatan kedua. Sebuah harapan baru yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dan dalam hatinya, ia berjanji untuk mencari jalan yang lebih baik, meskipun itu akan penuh dengan tantangan yang harus ia hadapi. Di luar, angin malam bertiup pelan, dan suara alam yang tenang memberikan rasa damai yang belum pernah Jaka rasakan sebelumnya. Ia tahu, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Malam itu, setelah makan malam yang sederhana namun penuh makna, Jaka tertidur pulas di kamar kecil yang disediakan Pak Harjo. Tidur Jaka begitu lelap, tubuhnya merasa nyaman dan tenang, jauh dari rasa takut dan keputusasaan yang sebelumnya mengisi setiap sudut hatinya. Di rumah Pak Harjo, ia merasa untuk pertama kalinya ada rasa aman, ada tempat yang memberikan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan di tempat lain. Pagi harinya, ketika fajar mulai menyingsing, Jaka terbangun dan merasakan udara pagi yang segar, disertai dengan suara alam yang menenangkan. Suara burung yang berkicau di luar jendela, gemericik air sungai yang mengalir dengan tenang, dan hembusan angin yang membawa kesegaran pagi itu. Jaka membuka matanya, dan untuk sesaat, ia tertegun. "Aku masih hidup," bisiknya dalam hati. Merasa tak percaya bahwa ia masih diberi kesempatan untuk merasakan kehidupan setelah peristiwa malam yang menegangkan itu. Pak Harjo sudah bangun lebih dulu. Seperti biasa, ia sedang menyapu halaman dan mempersiapkan sarapan pagi. Melihat Jaka yang terbangun, Pak Harjo tersenyum. "Selamat pagi, Nak. Kamu tidur nyenyak?" tanyanya dengan lembut. Jaka mengangguk, masih merasa sedikit bingung dengan kejadian yang baru saja dialaminya. "Pagi, Pak. Aku merasa seperti baru terlahir lagi," jawab Jaka. Suaranya sedikit bergetar karena emosi yang membuncah. Pak Harjo tertawa kecil. "Itulah kehidupan, Nak. Kadang kita harus jatuh dulu sebelum bisa bangkit. Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, tapi kadang itulah yang membuat kita lebih kuat. Kamu sudah diberikan kesempatan kedua, jangan sia-siakan." Nasihat Pak Harjo dengan bijaksana. Jaka merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kata-kata Pak Harjo menyentuh hatinya, dan ia merasa semangat hidupnya kembali muncul. Pagi itu, mereka berdua duduk bersama menikmati sarapan sederhana. Jaka merasa sesuatu yang luar biasa, bahwa meskipun hidup Pak Harjo tampak sederhana, ia memiliki kekayaan yang jauh lebih berharga daripada harta benda, yaitu kebijaksanaan dan ketulusan hati. Hari demi hari, Jaka semakin dekat dengan Pak Harjo. Setiap pagi, Jaka membantu Pak Harjo dengan pekerjaan di rumah dan kebun. Meskipun pekerjaan mereka tidaklah berat, tetapi Jaka merasa puas karena setiap pekerjaan yang dilakukan memberikan makna dalam hidupnya. Ia belajar tentang kehidupan sederhana yang penuh dengan syukur, dan betapa setiap detik yang dilalui dengan penuh perhatian akan membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada harta yang berlimpah. Sementara itu, kehidupan Pak Karto dan Bu Sari semakin memburuk. Setelah Jaka menghilang, mereka merasa puas karena merasa bebas dari tanggungan yang mereka anggap sebagai beban. Namun, kebahagiaan yang mereka bayangkan tidak pernah datang. Harta yang mereka impikan seolah menghindar dari mereka. Setiap kali mereka mencoba untuk memperbaiki keadaan, malah bencana demi bencana datang menimpa. Usaha mereka untuk memperluas bisnis semakin terpuruk, dan mereka mulai kehilangan banyak hal yang dulu mereka anggap milik mereka. Pada suatu malam yang gelap, Pak Karto dan Bu Sari duduk di ruang tamu rumah mereka yang kini terasa sunyi. Keadaan rumah yang semakin kumuh dan penuh dengan rasa frustrasi membuat mereka semakin tertekan. "Apa yang salah dengan kita, Sari?" tanya Pak Karto dengan suara serak, mencerminkan betapa terpuruknya dirinya. "Setelah kita menyingkirkan Jaka,
seharusnya semua jadi lebih mudah. Tetapi malah sebaliknya, hidup kita semakin sulit. Busari menunduk, tidak bisa menjawab. Ia merasa bersalah, meskipun hatinya tak mau mengakui. Aku rasa kita telah melakukan kesalahan besar, Pak. Semua yang terjadi ini sepertinya ada hubungannya dengan perbuatan kita terhadap Jaka. Jawab Busari pelan, dengan perasaan berat di dadanya. Pak Karto mendengus kesal. Jangan bodoh, Sari. Kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita sekarang. Semua yang kita jalani adalah hak kita, katanya dengan penuh keyakinan. Meskipun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan kekosongan yang dalam. Keberhasilan yang mereka harapkan ternyata tidak datang seperti yang mereka bayangkan. Berbeda dengan mereka, hidup Jaka di rumah Pak Harjo terus berjalan dengan penuh kedamaian. Setiap hari, ia belajar banyak hal baru dari Pak Harjo. Di kebun, mereka menanam berbagai macam sayuran, dan Jaka mulai merasa nyaman dengan kehidupan yang penuh ketulusan dan kerja keras. Meskipun Pak Harjo hidup dalam kesederhanaan, ia tidak pernah merasa kekurangan. Hidup itu sederhana, Nak. Yang penting adalah hati kita selalu lapang dan tidak terikat pada dunia. Jika kita punya banyak harta, itu akan hilang. Tapi jika kita punya hati yang baik, itu akan selalu bersama kita. Kata Pak Harjo suatu pagi ketika mereka duduk di bawah pohon besar di halaman rumah. Jaka menyimak dengan seksama kata-kata Pak Harjo. Dalam hatinya, ia merasa terinspirasi. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya memiliki arah yang jelas. Ia bertekad untuk menjalani hidup dengan penuh syukur, meskipun segala sesuatu tidak selalu berjalan mulus. Jaka kini menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah harta yang bisa dilihat dengan mata, melainkan kebahagiaan dan kedamaian yang datang dari hati yang bersyukur. Hari-hari berlalu, dan keberkahan mulai mengalir dalam hidup Jaka. Ia merasa tubuhnya semakin sehat, pikirannya semakin jernih, dan hati yang sebelumnya penuh dengan kesedihan kini dipenuhi dengan rasa syukur. Keberkahan ini, meskipun tidak datang dengan cara yang mudah, membuatnya semakin merasa dekat dengan takdirnya. Ia merasa bahwa meskipun ia telah dibuang dan terluka, Allah tidak pernah meninggalkannya. Sementara itu, kehidupan Pak Karto dan Busari semakin suram. Usaha mereka yang semula berkembang pesat kini mulai merosot. Harta yang mereka impikan justru semakin menjauh. Keberuntungan yang mereka rasakan dulu kini seolah berubah menjadi malapetaka. Mereka mulai merasakan akibat dari perbuatan mereka terhadap Jaka, namun sudah terlambat untuk mengubah segalanya. Pak Karto merasakan betapa hampa hidupnya. Kenapa semua ini terjadi pada kita? Gumamnya, memandang keluar jendela rumah yang semakin kosong. Kita sudah kehilangan banyak, Sari. Bahkan mungkin kita telah kehilangan lebih dari yang kita pikirkan. Busari menunduk, merasa keputusasaan mulai merasukinya. Di dalam hatinya, ia merasa menyesal, tetapi semua penyesalan itu datang terlambat. Mereka telah mengorbankan Jaka untuk harta, dan kini, mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk kesalahan besar yang telah mereka buat. Kehidupan Jaka, di sisi lain, terus berkembang dalam kedamaian dan keberkahan yang luar biasa. Di rumah Pak Harjo, ia merasa seperti menemukan rumah sejati, tempat di mana hatinya merasa tenang dan damai. Hanya waktu yang akan membuktikan bagaimana takdir hidup ini berputar, membawa setiap jiwa menuju jalan yang ditentukan oleh Allah. Seiring waktu berlalu, kehidupan Jaka dan Pak Harjo semakin harmonis. Setiap pagi mereka bekerja bersama di kebun. Setiap malam mereka berbicara tentang kehidupan dan segala pelajaran yang mereka dapatkan. Jaka, yang dulunya penuh dengan kebingungan dan kesedihan, kini mulai memahami makna dari setiap langkah hidup. Ia merasa diberkahi dengan kesempatan kedua yang diberikan oleh Allah melalui tangan Pak Harjo yang tulus. Hidupnya yang sederhana kini terasa penuh dengan kebahagiaan, jauh dari segala kekhawatiran yang pernah menghantuinya. Namun, meskipun Jaka merasa damai, bayang-bayang masa lalu selalu menghantui pikirannya. Ia tak bisa melupakan apa yang telah dilakukan oleh Pak Karto dan Busari. Setiap kali ia berdoa, ia selalu berharap agar suatu hari nanti mereka bisa merasakan penyesalan atas perbuatan durhaka yang mereka lakukan terhadapnya. Namun,
Ia juga tahu bahwa apa yang terjadi pada mereka adalah bagian dari takdir, dan pembalasan dari Allah tidak bisa dielakkan. Sementara itu, kehidupan Pak Karto dan Bu Sari semakin terpuruk. Setelah kejadian malam itu, ketika mereka membuang Jaka ke sungai, hidup mereka tidak lagi berjalan mulus. Apa yang mereka kira sebagai kebebasan justru menjadi kutukan yang mereka tak bisa hindari. Bisnis mereka yang dulu berkembang pesat kini mulai merosot. Setiap kali mereka mencoba untuk memperbaiki keadaan, masalah baru selalu muncul. Rencana mereka untuk memperluas bisnis semakin hancur. Tidak ada keuntungan yang bisa mereka raih, malah utang semakin menumpuk. Meskipun mereka berusaha keras untuk menyembunyikan kekacauan ini, orang-orang di sekitar mereka mulai merasakan ada yang tidak beres. Suatu pagi, Pak Karto menerima kabar buruk yang semakin menambah derita hidupnya. Perusahaan tempatnya bekerja mengumumkan bahwa mereka akan memangkas banyak karyawan, termasuk dirinya. Semua usaha yang mereka rencanakan untuk mendapatkan kekayaan berakhir dengan kegagalan. Pak Karto merasa dirinya terpojok, dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Keinginan untuk mendapatkan lebih banyak harta telah menghancurkan segala yang ia miliki. Di sisi lain, Bu Sari juga mulai merasakan dampak dari perbuatannya. Ia merasa terisolasi, karena teman-teman dan tetangganya mulai menjauh. Mereka yang dulu memandangnya dengan penuh hormat kini mulai menghindari keluarga mereka. Suami dan istri ini merasa seolah-olah dunia telah meninggalkan mereka. Bu Sari sering menangis sendirian di kamar, menyesali apa yang telah mereka lakukan pada Jaka. Ia tahu bahwa hidup mereka yang penuh dengan rasa serakah dan kebohongan telah mengubah segalanya. Apa yang telah kita lakukan? Sering ia ucapkan dalam hatinya, sambil menatap kosong keluar jendela rumah mereka yang kini terasa semakin sempit dan suram. Namun, penyesalan yang datang terlambat tidak akan mengubah takdir. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Kejatuhan mereka dimulai dengan hilangnya pekerjaan Pak Karto, kemudian disusul oleh kerugian besar dalam bisnis mereka. Tidak hanya itu, mereka mulai merasakan dampak dari perbuatan mereka terhadap Jaka. Setiap langkah yang mereka ambil selalu diikuti oleh kegagalan. Semua usaha yang mereka lakukan untuk memperbaiki keadaan justru semakin membuat hidup mereka semakin sulit. Satu malam, saat Pak Karto dan Bu Sari duduk dalam keheningan, mereka berbicara tentang masa lalu, tentang keputusan yang telah mereka buat. "Sari, apa yang kita lakukan dulu, apakah itu benar?" tanya Pak Karto, suaranya penuh dengan keraguan. "Kita membuang Jaka begitu saja, berharap dia hilang tanpa jejak. Tapi kenapa semuanya malah berbalik pada kita?" Bu Sari hanya menunduk, tak mampu menjawab. Aku menyesal, Pak. Kita sudah terlalu jauh. Seharusnya kita tidak pernah melakukannya. Tapi semuanya sudah terlambat." Pak Karto mengusap wajahnya dengan tangan yang lelah. "Mungkin ini adalah akibat dari perbuatan kita. Aku tidak pernah percaya bahwa karma itu ada. Tapi sekarang, aku merasa seolah-olah dunia ini sedang menghukum kita." Keadaan mereka semakin buruk. Hutang-hutang yang tidak bisa dibayar mulai menumpuk. Rumah mereka yang dulu terlihat cukup besar dan nyaman kini terasa semakin sempit. Dan mereka tidak mampu lagi untuk mempertahankannya. Setiap kali Pak Karto dan Bu Sari mencoba untuk keluar dari krisis ini, mereka hanya semakin terperosok dalam masalah yang lebih besar. Semuanya berjalan buruk. Mereka mulai kehilangan kontrol atas kehidupan mereka. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, Pak Karto dan Bu Sari memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih sepi, berharap bisa menemukan ketenangan dan mungkin solusi untuk mengatasi masalah mereka. Namun, meskipun mereka pergi, segala perbuatan buruk yang mereka lakukan tetap menghantui mereka. Rasa bersalah dan penyesalan terus menggerogoti hati mereka. Pada suatu malam yang penuh keheningan, Pak Karto dan Bu Sari duduk di tepi sungai, merenung tentang hidup mereka. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. "Kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan," kata Pak Karto, matanya penuh dengan penyesalan. Bu Sari menatap sungai berantas yang mengalir dengan tenang. "Aku ingin meminta maaf pada Jaka. Aku ingin memberitahunya bahwa kita menyesal," ujar Bu Sari dengan suara yang penuh dengan kesedihan. Pak Karto mengangguk pelan.
Tapi bagaimana? Dia sudah hilang, dan kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Sementara itu, di rumah Pak Harjo, Jaka merasa semakin kuat setiap harinya. Ia mulai belajar untuk hidup dengan penuh syukur dan tidak lagi terikat pada masa lalu yang penuh luka. Ia merasa bahwa hidupnya kini telah diberkahi. Setiap hari, ia melangkah lebih jauh menuju kebahagiaan yang sejati, dan ia tahu bahwa Allah selalu menyertai orang-orang yang sabar dan ikhlas. Kehidupannya kini jauh lebih berarti, jauh lebih penuh dengan harapan daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, meskipun Jaka kini hidup dengan penuh kedamaian, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa perbuatan Pak Karto dan Bu Sari akan tetap ada balasannya. Kehidupan mereka yang penuh dengan kebohongan dan kedurhakaan akan selalu berakhir dengan kehinaan, dan Jaka hanya bisa berharap bahwa suatu hari mereka akan sadar dan menebus dosa mereka. Begitulah hidup ini berputar. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Keikhlasan akan selalu dibalas dengan kemuliaan, dan kedurhakaan akan berakhir dengan kehinaan yang tak terhindarkan. Jaka kini tahu bahwa meskipun hidupnya pernah penuh dengan penderitaan, ia telah diberi kesempatan untuk bangkit, dan Allah telah memberinya jalan yang lebih baik. Kehidupan Pak Karto dan Bu Sari kini berada di ujung jurang kehancuran, sementara Jaka, dengan segala keberkahan yang diterimanya, terus melangkah menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Waktu berlalu begitu cepat, dan kehidupan Jaka bersama Pak Harjo semakin penuh dengan keberkahan. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa syukur yang mendalam, mengingat kembali betapa Allah telah memberinya kesempatan kedua setelah sekian lama hidup dalam kesedihan dan penderitaan. Sejak tinggal bersama Pak Harjo, Jaka merasa hidupnya berubah 180 derajat. Ia tidak lagi merasa terbuang dan tidak berharga. Sekarang, ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari takdir yang lebih besar, dan keberkahan datang tidak hanya dari harta, tetapi juga dari ketulusan hati dan kerja keras. Pak Harjo, meskipun hidup dalam kesederhanaan, selalu mengajarkan Jaka tentang nilai-nilai kehidupan yang sejati. Hidup itu bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa besar kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, kata Pak Harjo pada suatu pagi ketika mereka sedang duduk bersama sambil menikmati secangkir teh hangat di teras rumah. Jaka mengangguk, merenungkan kata-kata itu dalam-dalam. Aku mengerti, Pak. Aku merasa lebih tenang sekarang, dan aku tahu bahwa selama aku tetap bersyukur, Allah akan selalu memberikan jalan, jawab Jaka dengan penuh keyakinan. Sementara itu, di tempat yang jauh dari rumah Pak Harjo, kehidupan Pak Karto dan Bu Sari semakin mencekam. Usaha mereka untuk keluar dari kesulitan yang mereka hadapi terus menemui jalan buntu. Pak Karto yang dulu penuh dengan ambisi kini merasa terpuruk. Setiap kali ia mencoba bangkit, masalah baru datang menghantui. Bisnis yang dulu berkembang pesat kini semakin terpuruk, dan mereka hampir kehilangan semuanya. Hutang-hutang yang menumpuk semakin sulit untuk dibayar, dan mereka mulai kehilangan rasa percaya diri. Pak Karto yang dulu sombong kini merasa sangat lemah, dan Bu Sari, meskipun ia mencoba untuk tetap tegar, mulai merasakan betapa beratnya beban yang harus mereka tanggung. Pada suatu malam, Pak Karto duduk termenung di ruang tamu rumah mereka yang kini semakin sepi. Bu Sari duduk di sampingnya, namun keduanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Mereka berdua tahu bahwa segala yang mereka alami adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Mereka telah membuat kesalahan besar dengan membuang Jaka ke sungai, dan kini mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Pak Karto memandang Bu Sari dengan tatapan kosong, matanya penuh dengan rasa penyesalan. Sari, apa yang telah kita lakukan? Kita telah mengorbankan Jaka demi harta, dan kini hidup kita hancur. Kita tidak bisa lari dari kenyataan ini, katanya dengan suara pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Bu Sari menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu, Pak. Aku menyesal. Tapi sudah terlambat. Kita sudah terperosok terlalu dalam. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa keluar dari semua ini, jawab Bu Sari dengan suara gemetar. Pak Karto meremas tangannya, berusaha menahan amarah dan kesedihan yang meluap. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Sari. Aku merasa hidup kita sudah selesai. Mungkin ini adalah balasan dari perbuatan kita.
Semua yang kita lakukan untuk mendapatkan harta, kini justru menghancurkan kita. Di tengah kesulitan yang semakin berat, mereka tidak bisa menghindari kenyataan bahwa setiap tindakan pasti ada balasannya. Kebahagiaan yang mereka impikan setelah menyingkirkan Jaka ternyata berubah menjadi kutukan. Mereka merasa terperangkap dalam dosa yang mereka buat, dan penyesalan yang datang terlambat tidak bisa memperbaiki semuanya. Meskipun mereka ingin memperbaiki keadaan, kenyataan tetap mengejar mereka, dan mereka tidak bisa lari dari akibat yang sudah mereka timbulkan. Di sisi lain, hidup Jaka semakin penuh dengan ketenangan dan keberkahan. Pak Harjo tidak hanya mengajarkan tentang cara bertani dan berkebun, tetapi juga tentang cara hidup dengan ikhlas dan menerima segala hal yang diberikan oleh Allah. Jaka merasa semakin dekat dengan kehidupannya yang baru. Ia tahu bahwa meskipun masa lalunya penuh dengan penderitaan, sekarang ia memiliki kesempatan untuk membangun hidupnya dengan cara yang lebih baik. Pada suatu hari yang cerah, Pak Harjo mengajak Jaka untuk pergi ke pasar membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Di perjalanan, mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari kehidupan di desa hingga pelajaran yang Jaka dapatkan selama tinggal bersama Pak Harjo. Jaka merasa begitu bersyukur, dan ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian setelah semua yang terjadi. "Pak, aku merasa sangat bersyukur sekarang. Hidup ini terasa lebih berarti, meskipun dulu aku merasa semuanya sia-sia," ujar Jaka dengan penuh perasaan. Pak Harjo tersenyum, menepuk bahu Jaka dengan lembut. "Kamu sudah belajar banyak, Nak. Semua yang kamu jalani itu adalah proses. Tidak ada yang datang begitu saja. Semuanya perlu waktu dan usaha. Yang terpenting adalah kamu tidak menyerah, dan selalu percaya bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi orang yang sabar." Di jalan pulang, Jaka mulai merenung. Ia menyadari bahwa keberkahan yang ia rasakan bukan hanya datang dari kehidupan yang lebih baik secara materi, tetapi juga dari kedamaian hati yang ia temukan. Kehidupan sederhana bersama Pak Harjo telah memberinya pelajaran hidup yang jauh lebih berharga daripada harta yang pernah ia impikan. Sementara itu, kehidupan Pak Karto dan Bu Sari semakin terpuruk. Mereka telah mencoba segala cara untuk memperbaiki keadaan, tetapi tidak ada yang berhasil. Mereka mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Tidak ada yang bisa memperbaiki kesalahan mereka, dan setiap kali mereka berusaha mencari jalan keluar, kegagalan selalu menghalangi mereka. Suatu malam, setelah bertahun-tahun hidup dalam kesulitan, Pak Karto dan Bu Sari memutuskan untuk pergi ke tempat yang sepi. Mereka pergi ke Sungai Brantas, tempat di mana mereka dulu membuang Jaka. Mereka duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir dengan tenang, dan merasakan penyesalan yang begitu dalam. "Jaka, maafkan kami. Kami telah menyakitimu, dan kini kami merasakan akibatnya," ujar Pak Karto dengan suara serak. Matanya dipenuhi dengan air mata. Bu Sari hanya bisa menangis di sampingnya, merasa sangat menyesal atas segala yang telah mereka lakukan. Namun, meskipun penyesalan itu datang terlambat, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Mereka hanya bisa berharap agar suatu hari Allah memberi mereka kesempatan untuk menebus dosa mereka. Kehidupan Jaka yang kini penuh dengan kedamaian dan keberkahan mengajarkan kita bahwa keikhlasan akan selalu dibalas dengan kemuliaan, sementara kedurhakaan akan berakhir dengan kehinaan. Setiap perbuatan pasti ada balasannya, dan hidup yang dijalani dengan penuh ketulusan akan selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Hari-hari berlalu dengan damai di rumah Pak Harjo. Jaka kini merasa kehidupannya telah berubah sepenuhnya. Setiap hari, ia meluangkan waktu untuk membantu Pak Harjo mengurus kebun, berbincang tentang berbagai hal, dan mempelajari kebijaksanaan hidup dari lelaki tua yang telah memberikan harapan baru dalam hidupnya. Kehidupan sederhana yang dulu terasa begitu berat kini terasa penuh dengan kedamaian. Setiap hari adalah anugerah yang membuatnya merasa bersyukur. Meskipun Jaka merasa hidupnya sudah berada di jalur yang benar, bayang-bayang masa lalu, khususnya tentang Pak Karto dan Bu Sari, masih menghantuinya. Ia tahu bahwa orang-orang yang dulu menghinanya dan membuangnya ke sungai tidak akan pernah bisa melupakan perbuatan mereka, dan hidup mereka kini dihantui oleh penyesalan yang tak terelakkan. Namun, Jaka tidak ingin hidupnya terus diwarnai oleh kebencian.
Ia tahu bahwa keikhlasan adalah kunci untuk melepaskan dirinya dari rasa sakit yang mendalam. Suatu sore, saat Jaka sedang duduk bersama Pak Harjo di teras rumah, Pak Harjo menatap Jaka dengan senyum bijak. "Nak, hidup ini penuh dengan cobaan. Kamu sudah melewati banyak hal yang menyakitkan, dan kamu masih bisa berdiri dengan kuat. Kamu sudah belajar banyak tentang hidup ini. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari itu, dan itu adalah kemampuan untuk memaafkan." Jaka menunduk, merasa hatinya sedikit terbebani dengan kata-kata Pak Harjo. "Pak, aku ingin memaafkan mereka. Aku benar-benar ingin. Tapi rasanya sulit sekali. Mereka telah melakukan hal yang begitu buruk padaku. Aku merasa sangat dikhianati." Pak Harjo mengangguk, memahami perasaan Jaka. "Aku mengerti, Nak. Memaafkan itu memang tidak mudah. Tapi kamu harus tahu, memaafkan bukanlah untuk orang lain, melainkan untuk dirimu sendiri. Ketika kita memaafkan, kita melepaskan diri dari beban yang mengikat hati kita. Kita tidak membiarkan kebencian itu menguasai hidup kita." Jaka terdiam, memikirkan kata-kata Pak Harjo. Ia tahu bahwa jika ia terus menyimpan kebencian, ia tidak akan pernah bisa benar-benar bebas. Kebencian hanya akan mengikatnya pada masa lalu yang penuh dengan luka. Mungkin inilah saatnya untuk melepaskan segala rasa sakit itu, untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian yang tak terduga datang menghampiri kehidupan Pak Karto dan Bu Sari. Setelah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan dan penyesalan, mereka akhirnya terjebak dalam hutang yang begitu besar. Bisnis mereka benar-benar bangkrut, dan rumah yang mereka miliki terpaksa dilelang untuk menutupi kerugian mereka. Mereka yang dulu hidup dalam kemewahan kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kehidupan yang mereka impikan. Pada suatu malam yang penuh keheningan, Pak Karto dan Bu Sari duduk di dalam rumah kontrakan yang sempit itu. Mereka memandang keluar jendela, melihat kehidupan orang-orang yang masih bisa tertawa dan menjalani hidup mereka dengan bahagia. Namun, di dalam hati mereka, hanya ada penyesalan yang mendalam. Mereka merasa bahwa mereka telah menghancurkan segalanya, termasuk hidup mereka sendiri. "Aku merasa sangat kehilangan, Sari," kata Pak Karto dengan suara lemah. "Semua yang kita miliki sekarang hanya kenangan. Harta, kekayaan, semuanya sudah hilang. Bahkan orang-orang yang dulu kita anggap penting kini menjauh dari kita. Kita telah kehilangan segalanya." Bu Sari menatap Pak Karto dengan air mata di matanya. "Aku tahu, Pak. Semua yang kita lakukan dulu telah menghancurkan hidup kita. Kita terlalu tamak dan tidak peduli dengan perasaan orang lain." "Aku menyesal, sangat menyesal," jawab Bu Sari, suaranya penuh dengan kesedihan. Pak Karto menunduk, merasa tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu, Sari. Tapi aku berharap, jika ada kesempatan, kita bisa meminta maaf pada Jaka. Mungkin itu adalah satu-satunya cara kita untuk menebus kesalahan kita." Malam itu, Pak Karto dan Bu Sari memutuskan untuk pergi ke Sungai Brantas, tempat di mana mereka pernah membuang Jaka dulu. Mereka ingin berdamai dengan diri mereka sendiri, meskipun mereka tahu bahwa penyesalan itu tidak akan pernah bisa dihapuskan. Mereka ingin mengakui kesalahan mereka, dan jika mungkin, meminta maaf kepada Jaka, meskipun ia sudah tidak ada lagi dalam hidup mereka. Di sisi lain, Jaka yang kini hidup bahagia dengan Pak Harjo merasa hatinya semakin ringan. Ia merasa bahwa meskipun hidupnya dulu penuh dengan penderitaan, kini ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Ia belajar bahwa kehidupan bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar kita bisa memberi dan memaafkan. Pada suatu hari, Pak Harjo mengajak Jaka untuk pergi ke pasar. Ketika mereka tiba, mereka bertemu dengan seseorang yang tak mereka duga. Itu adalah Pak Karto dan Bu Sari. Wajah mereka yang dulu penuh dengan kebencian kini terlihat penuh dengan penyesalan. Mereka mendekati Jaka dengan langkah pelan, seolah takut akan reaksinya. "Jaka," kata Pak Karto dengan suara serak, kami datang untuk meminta maaf. Kami tahu bahwa kami telah melakukan kesalahan besar padamu. Kami membuangmu begitu saja, berharap kamu hilang tanpa jejak.
Kami tidak pernah menyadari betapa buruknya perbuatan kami. Kami menyesal. Jaka, maafkan kami. Jaka menatap mereka. Perasaan campur aduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ia merasa sakit karena ingatan tentang perbuatan mereka masih begitu jelas. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk melepaskan beban yang sudah terlalu lama ia bawa. Jaka menatap Pak Karto dan Bu Sari dengan mata yang penuh dengan pengertian. Aku sudah lama memaafkan kalian. Memaafkan kalian bukan untuk kalian, tetapi untuk diriku sendiri. Aku tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian, dan kalian pun telah menghadapi ujian dari Allah. Tapi aku ingin kalian tahu, bahwa meskipun kalian pernah menyakitiku, aku tidak ingin hidupku terus dibelenggu oleh kebencian. Pak Karto dan Bu Sari terdiam, tak mampu berkata-kata. Mereka merasa sangat terharu dan bersyukur atas pengampunan yang diberikan oleh Jaka. Terima kasih, Jaka. Terima kasih telah memaafkan kami, kata Pak Karto dengan suara penuh penyesalan. Bu Sari menangis, dan Jaka hanya menatapnya dengan lembut. Saya berharap kalian bisa memulai hidup baru. Jangan biarkan masa lalu terus mengikat kalian. Semua orang layak mendapat kesempatan kedua, jawab Jaka dengan penuh ketulusan. Setelah percakapan itu, Jaka, Pak Karto, dan Bu Sari berjalan bersama ke arah pasar. Mereka tahu bahwa meskipun hidup tidak selalu berjalan mulus, keikhlasan dan pengampunan adalah jalan menuju kedamaian yang sejati. Hari itu, Jaka tidak hanya memberi pengampunan kepada Pak Karto dan Bu Sari, tetapi juga melepaskan dirinya dari masa lalu yang penuh dengan luka, dan membuka lembaran baru dalam hidupnya yang penuh harapan. Hikmah dari cerita ini. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya keikhlasan dan pengampunan dalam hidup. Terkadang, dalam perjalanan hidup kita diuji dengan kesulitan dan perbuatan orang lain yang menyakitkan. Namun, kita harus belajar untuk memaafkan dan melepaskan beban itu, karena hanya dengan memaafkan kita bisa meraih kedamaian sejati. Semua yang terjadi, baik itu penderitaan maupun kebahagiaan, adalah bagian dari takdir yang tidak bisa kita hindari. Dengan sabar dan ikhlas, kita bisa menerima takdir dan menjalani hidup dengan penuh harapan. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, Surah Al-Araf ayat 199. Ambillah jalan yang lebih baik, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu memilih jalan yang lebih baik, yaitu jalan kebaikan dan pengampunan, meskipun terkadang kita menghadapi perbuatan yang menyakitkan dari orang lain. Allah memerintahkan kita untuk selalu bersikap bijak dan meninggalkan kebencian, karena hanya dengan kebaikan hidup kita akan penuh dengan berkah dan kedamaian. Pernyataan fiktif. Cerita ini adalah sebuah karya fiktif yang dibuat seperti nyata, dengan tujuan untuk mengajarkan hikmah hidup. Meskipun ceritanya dibuat dengan alur dan karakter yang imajinatif, pesan moral yang terkandung di dalamnya sangat relevan dengan kehidupan nyata kita. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi atau menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberi komentar, like, dan subscribe. Kami sangat menghargai dukungan kalian.